Halo semuanya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Mila Lisniwati, Wahyu Hartandi, dan Nativa Loftiaros Hasiswandi akan menjelaskan keterkaitan antara film Pengabdian untuk Negeri dengan nilai-nilai core value ASN berakhlak. Saat ini, selama kita menanam kebaikan, pasti akan ngunduh kebaikan itu. Apa yang kita tanam adalah untuk ibadah, sehingga kita tidak akan mengharapkan apapun selain pemberian Allah. Itu prinsip saya. Ibu Sri Handayani merupakan seorang guru SD di SD kecil Dusun Wates, Kecamatan Polokulon, Kabupaten Grobogan. Ibu Handayani berusia 50 tahun dan bertempat tinggal di Dusun Templek, Desa Jambon, sekitar 5 km dari SD tempat dia mengajar. Meskipun memiliki jarak yang dekat, namun untuk menuju ke SD tersebut dibutuhkan perjuangan yang luar biasa. Hal tersebut karena jalanan menuju SD sangatlah terjal. Pada tahun 2006, tepat setelah Ibu Handayani lulus di 2 UT, Ibu Handayani memang langsung memilih untuk ditempatkan di SD kecil. Alasan Ibu Handayani memilih untuk mengajar di sekolah tersebut adalah Ibu Handayani sangat memahami betul bagaimana pola pikir anak-anak di lingkungan tersebut. Mereka tidak mungkin untuk disuruh bersekolah di sekolah yang jauh, karena mereka pasti memilih untuk tidak bersekolah sama sekali. Anak-anak di daerah tersebut terbiasa untuk hidup mandiri. Orang tua mereka bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Tidak jarang, mereka bersekolah sambil mengasuh adiknya. Oleh karena itu, Ibu Handayani bertekad untuk mengangkat pendidikan anak-anak di daerah tersebut. Selain bekerja sebagai seorang pengajar, keseharian Ibu Handayani juga disibukkan oleh pekerjaan sampingannya, yakni sebagai seorang penjahit. Gaji Ibu Handayani sebagai seorang pengajar tidak bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Namun demikian, Ibu Handayani tetap berjanji akan berusaha semaksimal mungkin meskipun diterpa berbagai ujian. Sampai pensiun, ia akan tetap mengajar di SD kecil. Harapan mulia Ibu Handayani adalah agar anak didiknya dapat meneruskan sekolah sampai jenjang paling tinggi. Sehingga nantinya akan ada yang meneruskan dan menggantikan beliau untuk mengajar di Dusun Wates. Ibu Handayani juga sangat berharap agar akses jalan menuju sekolah tersebut segera dibenahi, agar memudahkan bagi para murid maupun pengajar untuk menuju ke sekolah. Dengan segala keterbatasan, baik dari sisi fasilitas, sarana, prasarana sekolah, bahkan hingga akses menuju SD kecil yang amat terjal, tidak pernah mengurangi sedikit pun tekad Ibu Handayani untuk membagikan ilmunya kepada murid-murid di SD kecil. Gaji yang tidak sebanding dengan perjuangan mengajar di sekolah tersebut juga tidak membuat ibu berkecil hati. Hal tersebut membuktikan bahwa Ibu Handayani melaksanakan tugasnya sebagai pengajar dengan tulus ikhlas tanpa berorientasi pendapatan atau apapun. Ibu Handayani sangat bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan oleh Bapak Kepala Dusun sebagai pengajar di SD kecil. Hal tersebut dibuktikan dengan meskipun sedang mendapatkan cobaan, yakni belum genap 40 hari semenjak kepergian suaminya, Ibu Handayani sudah kembali mengajar di SD kecil karena beliau khawatir tidak ada yang mampu mengajar murid-murid di SD tersebut. Ibu Handayani terbukti kompeten dengan menyumbangkan ilmu pengetahuan yang beliau miliki untuk kemajuan pendidikan di Dusun Wates. Nilai harmonis yang Ibu Handayani tunjukkan yakni Ibu Handayani telah memahami bagaimana kehidupan para muridnya yang kebanyakan ditinggal kedua orang tuanya untuk bekerja. Ibu Handayani memperbolehkan muridnya yang membawa adiknya ke sekolah untuk keluar kelas dan menenangkan adiknya terlebih dahulu jika adiknya menangis. Hal tersebut diperbolehkan oleh Ibu Handayani karena yang terpenting untuk beliau adalah anak didiknya dapat membaca dan menulis. Nilai loyal yang ditunjukkan oleh Ibu Handayani yaitu ketika Ibu Handayani memilih menolak tawaran untuk mengajar di sekolah yang bagus dan tentunya dengan gaji yang lebih tinggi. Ibu Handayani tetap memilih untuk mengabdi, mengajar di pelosok negeri dengan gaji yang lebih sedikit. Namun, ia bertekad bisa memajukan pendidikan di daerah tersebut. Harapannya, pendidikan yang maju dapat memberikan manfaat yang besar terhadap bangsa dan negara. Bentuk adaptif yang dapat dilihat dari kisah Ibu Handayani yakni kesabaran beliau setiap harinya untuk menuju ke sekolah melalui jalanan yang berkelok nan terjal. Tidak jarang beliau terjatuh dari sepedanya ataupun tergelincir di jalan. Hal tersebut tidak menghentikan langkahnya untuk mengajar di SD kecil. Hal tersebut menunjukkan bagaimana Ibu Handayani menyesuaikan diri dengan kondisi sekitar. Tidak hanya itu, kisah Ibu Handayani juga menunjukkan nilai kolaboratif.
yang ditunjukkan dengan adanya kerjasama yang baik antara Ibu Handayani dengan warga sekitar dalam memajukan pendidikan di Dusun Wates. Ibu Handayani yang memiliki semangat luar biasa dalam mengajar, didukung dengan warga sekitar yang bahkan rela bergotong royong untuk mendirikan sekolah tersebut, memberikan secercah harapan untuk kemajuan pendidikan di dusun tersebut. Keputusan Ibu Handayani untuk menetap sebagai pengajar di SD kecil sebenarnya memiliki nilai positif dan negatif. Positifnya, SD kecil akan selalu memiliki pengajar yang tetap untuk memajukan pendidikan di daerahnya. Namun, di sisi lain, tidak dapat dipungkiri Ibu Handayani melewatkan kesempatan untuk mengembangkan diri dan karirnya mengajar di sekolah yang lebih besar. Hal yang perlu dipertahankan yakni sikap semangat dan rela berkorban Ibu Handayani dalam mengajar. Sikap beliau yang tulus dan ikhlas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengajar juga layak dipertahankan bahkan dijadikan contoh. Sementara itu, yang perlu diperbaiki yakni ada baiknya agar Ibu Handayani juga memperhatikan perkembangan dirinya. Mungkin akan lebih baik jika Ibu Handayani juga terus mengembangkan dirinya agar terdapat ilmu dan pengetahuan baru yang dapat beliau sampaikan kepada murid-muridnya di daerah tersebut. Itulah tadi uraian bagaimana keterkaitan antara film pendek Pengabdian untuk Negeri dengan nilai-nilai core value ASN berakhlak. Sekian dari kelompok kami, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.